Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efni Sahara Simamora dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Rini Hayati Lubis, SPMP. Di video ini saya akan membahas tentang uang. Keberadaan uang sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan hubungannya dengan globalisasi ekonomi dunia. Barter sangat sulit untuk menentukan suatu nilai dari barang dan jasa. Tidak semua orang mampu untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, keberadaan uang sebagai suatu alat untuk memperlancar proses pertukaran sangat dibutuhkan. Dari sudut pandang ekonomi, uang merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu hal yang dapat diterima atau dipercaya oleh masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Case dan Fair menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai pembayaran barang. Uang merupakan aset yang dapat digunakan untuk transaksi. Uang bertindak sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu alat yang dapat diterima dan dipakai oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Al-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naq berarti tunai. Bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menunjukkan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat ukur yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak. Kata ain untuk menunjukkan dinar emas, sementara itu fulus atau uang tembaga adalah uang tambahan yang digunakan untuk membayar barang-barang murah. Abu Ubaid mendefinisikan nuqud atau dinar dan dirham adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menyatakan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta dapat diukur dengan keduanya. Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran harga komoditas. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, dan sebagai standar nilai. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Selama itu diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai uang. Sumber dari jurnal yang berjudul Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Faisal Afandi. Sebagian besar para ahli ekonomi mengatakan bahwa peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of change. Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi antara barang satu dengan barang lainnya atau dengan komoditas satu dengan komoditas lainnya, di mana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang yang dipertukarkan. Ketika uang digunakan sebagai alat tukar, maka yang terjadi adalah membeli barang dengan uang dan menjual barang dengan uang. Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima oleh ekonomi Islam, karena memang uang harus berfungsi demikian dan harus tetap bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. 2. Uang sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, store of value.
Uang sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpanan kekayaan karena sifatnya yang liquid dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya. 3. Uang sebagai alat satuan hitung, unit of account, dan alat pengukur nilai, measure of value. Uang sebagai alat satuan hitung, unit of account, atau alat pengukur nilai, measure of value, tentu akan mempermudah proses tukar-menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat terbang dan beras, dan lain sebagainya. Peran dan fungsi uang sebagai alat satuan hitung nilai dapat diterima oleh ekonomi Islam. Meskipun uang sebagai alat satuan hitung nilai atau alat standar pengukur nilai tidak mempunyai ukuran standar bagi dirinya sendiri, namun ia dapat mempermudah pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi, sebagaimana fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran. 4. Uang sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan. Standard of deferred payment. Uang sebagai alat standar pembayaran yang ditangguhkan. Dengan kata lain, uang terkait dengan transaksi pinjam-meminjam atau transaksi kredit, yang artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti. Dampaknya akan muncul ide bunga dalam setiap pembayaran yang ditangguhkan, karena keinginan untuk memiliki benda-benda tertentu dalam waktu sesegera mungkin, daripada benda-benda tersebut baru dapat dimilikinya di kemudian hari. Dalam ekonomi Islam, perilaku semacam ini tidak diperbolehkan, dan uang yang difungsikan sebagai alat ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan juga dilarang. Islam mengajarkan hidup sederhana, sehingga ketika tidak ada uang untuk dibelanjakan pada hari ini, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan pembelian, terutama yang bersifat konsumtif, sampai suatu saat yang tepat, yaitu ketika uang sudah diperoleh, dan pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang boleh dilakukan. Sumber dari jurnal yang berjudul Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional oleh Ahmad Mansur. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang komoditas. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan. Itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya, tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial. Misalnya, binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Namun, pada zaman sekarang, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi agar barang dijadikan uang, antara lain yang pertama, kelangkaan, yang kedua, ketahanan, dan yang ketiga, nilai tinggi. Maksudnya, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama, sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter. Mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencakupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar, menukar, dan unit hitungan barang, komoditas, dan jasa lainnya. Kedua, uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Cetakan uang merupakan peristiwa sejarah paling penting setelah pilihan logam-logam berharga. Orang-orang pada awal penggunaan logam sebagai uang, mereka gunakan atas dasar timbangan. Pada uang logam ada 2 sistem, yaitu sistem 1 logam atau gold standard dan sistem 2 logam atau bimetallic. Apabila negara mengadopsi 1 logam dan memberinya kekuatan penyelesaian tanpa batas, sistem yang digunakan dinamakan sistem 1 logam. Apakah logam itu emas dan perak dan tidak terpengaruh dengan adanya mata uang bantu. Sedang sistem 2 jenis logam adalah bahwa negara mengadopsi 2 logam
emas dan perak dan menjadikan keduanya sebagai uang utama dan memberikan keduanya kekuatan penyelesaian tanpa batas. Agar dapat menjalankan fungsi uang seperti sarana pertukaran, satuan hitung, simpanan nilai, dan standar bayaran yang ditangguhkan, suatu komoditas yang dipilih sebagai uang harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Terbagi, divisible. Uang tersebut dapat dengan mudah dibagi menjadi unit-unit homogen yang lebih kecil, serta dapat digabungkan kembali menjadi unit-unit yang lebih besar tanpa kehilangan nilai. 2. Dapat dipertukarkan menurut kesetaraan atau fungible. 3. Terbobot, terukur, atau terhitung. Penurunan kualitas uang tidak boleh dimungkin atau 3. Terbobot, terukur, atau terhitung. Penurunan kualitas uang tidak boleh dimungkin atau sedikitnya terdeteksi dengan mudah. 4. Bernilai stabil seiring waktu. 5. Tahan lama. 6. Homogen. 7. Bergerak. Uang tersebut harus dengan mudah dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat lainnya. 3. Uang kertas. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atau emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 Masehi di Cina. Pada awalnya, penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke-10 Masehi, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah beberapa pun. Namun, pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar, seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu, jika terjadi pencetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun, dan harga barang naik. Sumber dari jurnal yang berjudul Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Rahmat Ilyas. Cukup sekian isi dari video saya yang berjudul tentang uang. Jika ada yang salah mohon dimaklumi, soalnya masih belajar juga. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình mình tình tan tan tan.